Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, karena nanti saya harus nguji tugas akhir teman-teman, tugas akhir mahasiswa semester akhir, jadi nggak bisa maksimal dalam konteks perkuliahan virtual ini ya. Maka saya coba buatkan Zoom. Kita mempelajari mengenai pendahuluan hukum pajak ya. Jadi pengertian hukum pajak, saya bacakan dulu ya. Hukum pajak adalah kumpulan norma dan aturan hukum yang mengatur pemungutan pajak oleh pemerintah dari wajib pajak. Jadi yang berhak berarti memungut pajak adalah pemerintah. Siapa wajib pajak? Ya, warga negara, badan hukum, subjek hukum lah. Wajib pajak itu subjek hukum. Bisa badan hukum, bisa perseorangan. Itu wajib pajak. Yang berhak siapa? Pemerintah. Jadi kalau ada orang yang meminta pajak, bukan pemerintah, itu namanya pungli atau pemerasan. Saya lanjutkan, pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan oleh negara kepada individu atau entitas yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan membiayai berbagai program dan layanan publik. Jadi kata membiayai ya. Jadi ketika dipungut pajak itu untuk membiayai A, membiayai B, membiayai C. Nah, yang terkait dengan publik. Maka hukum pajak mencakup ketentuan mengenai jenis pajak, subjek pajak, dan objek pajak, tarif pajak, cara pemungutan, serta sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan. Ini mengenai hukum pajak. Jadi ngomong soal ruang lingkup, ngomong soal kewajiban, ngomong soal sanksi, dan ngomong soal subjek siapa yang kena wajib pajak. Dan ngomong objek apa peraturan yang kena peraturan pajak itu. Nah, itu pengertian hukum pajak ya. Di ruang lingkup itu. Nah, ruang lingkup hukum pajak satu. Ini tadi kan kita ngomong definisi ya. Nah, kita jelentrekkan ini, kita detailkan ini. Jadi, ada jenis pajak. Apa itu jenis pajak? Ini mengatur berbagai jenis pajak termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi, pajak bangunan, dan pajak lainnya banyak hal lah yang kemudian diterus-teruskan tuh sesuai dengan konteks zaman, sesuai dengan konteks zamannya. So nanti pasti ada pungutan pajak semuanya itu. Nah, subjek dan objek pajak mengidentifikasi siapa yang menjadi wajib pajak individu badan hukum. Nah, subjek ya. Kalau subjek kan berarti kan apa namanya kalau subjek? Subjek itu bisa dituntut, bisa menuntut itu subjek. Kalau objek nggak bisa gitu objek. Dan apa yang menjadi objek pajak, pendapatan, barang, jasa, dan lain sebagainya. Pendapatan kita itu objek, objek pajak, pendapatan kita. Nah, yang nggak punya pendapatan gimana? Yo, yo namanya pajak itu soal pendapatan, ya punya pendapatan ya nggak kena pajak. Gitu. Mah, gitu-gitulah. Lalu kemudian tarif pajak menentukan berapa besar tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan jenis pajak yang berlaku. Jadi pajak itu banyak hal loh, kayak sampean ini. Sampean itu beli di warung-warung apa namanya kayak Indomaret, Alfamart itu kalau dicek itu ada pajaknya itu. Nah, itu. Hmm. Jadi segala hal. Kalian sama naik motor, beli motor, itu kan ada pajaknya itu. Pajak beli, terus kemudian pada waktu penggunaan itu pajak. Tapi biasanya itu kalau pajak motor itu juga digunakan untuk apa namanya terkait dengan motor itu. Misalkan kamu membayar pajak motor nih, maka jalan diberesin gitu gitulah. Jalan juga harus diberesin. Itu biasanya tuh terkait dengan itu terkait dengan fungsi objek tersebut. Pemungutan pajak mengatur prosedur dan cara pemungutan pajak termasuk kewajiban untuk melapor dan membayar pajak kayak SPT itu ya. Nanti dalam pelaporan SPT, kemudian nanti ada apa kekurangan bayar, ada lain sebagainya. Nanti kita praktekkan di mata kuliah ini.
Gimana caranya itu? Nah, pengenaan sanksi menetapkan sanksi administratif atau pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan ini mengerikan ini ya. Jadi kalau kita banyak kasus-kasus mengenai pajak kemarin ya ada Rafael Alun dan sebagainya itu sampai bisa kena sanksi pidana itu karena merekayasa, karena tidak apa namanya pengeplang pajak, tidak bayar pajak semestinya. Nah itu bisa kena itu. Nah, kemudian peran pemerintah apa sih dalam konteks ini? Ya jelas peran pemerintah itu adalah mengatur peran pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan pendapatan pajak untuk kepentingan publik. Jadi mengelola lah. Dia itu kan pajak itu kan menjemput ya, apa namanya, mengambil ya. Jadi ketika uang itu diambil terus dikemanakan? Oh, diolah. Ada bidang-bidangnya lah. Oh, bidang pajak ini untuk A, pajak ini untuk B, mana pajak pusat, mana pajak daerah, kayak PBB itu untuk daerah itu. Misalkan pajak bumi itu, pajak rumah, pajak tanah itu biasanya memang untuk daerah itu. Kemudian penyelesaian sengketa pajak, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Jadi ketika kita ada sengketa, maka misalkan kita sengketa pajak, pajak apa dulu nih, pajak daerah misalkan ya. Misalnya kita sengketa pajak daerah dengan Pemkot Depok, ya kita akan penyelesaiannya itu nanti di pengadilan pajak ya versusnya versus Pemkot misalkan gitu. Nah, fungsi pajak. Apa sih fungsi pajak itu? Satu, fungsi anggaran budgeter. Maksudnya bagaimana sih? Pajak sebagai sumber utama penerima negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sumber utama loh ini. Jadi kalau pajaknya tinggi, seharusnya pembiayaan fasilitas publik itu memadai. Kalau pajaknya tinggi ya. Jadi kalau di Jerman, di mana-mana itu sudah sampai, Jerman bahkan sudah sampai lebih dari 40% kalau nggak salah itu pajak. Jadi wajar saja kalau fasilitas publiknya di Jerman, sekolahan gratis, jalan mulus, minum di mana-mana, itu karena pajaknya tinggi. Gitu loh. Jadi kembali lagi ke apa namanya, kembali lagi ke publik pasti. Yang kedua, fungsi regulasi pajak digunakan untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial seperti pengendalian inflasi atau perlindungan industri dalam negeri. Ini nanti akan kita jelaskan lebih jelas bagaimana sih pengendalian inflasi itu. Terus kemudian bagaimanakah perlindungan industri dalam negeri itu. Misalkan ya, kalau memang konteksnya ada beberapa ini misalkan soal perekonomian ini, ada beberapa negara seperti Panama itu bebas pajak. Mereka itu akhirnya karena bebas pajak, banyak negara yang berinvestasi di situ. Wah, berinvestasi di situ, karena berinvestasi di situ maka ketenaga kerjaan apa? Employee atau pekerja lokal itu naik. Karena banyak perusahaan. Kenapa banyak perusahaan? Karena perusahaan di situ digratiskan, katakanlah gitu ya. Pajaknya digratiskan, nggak terbebani pajak. Maka karena nggak terbebani pajak, mereka mendirikan perusahaan di negara Panama. Ketika mendirikan negara Panama, berarti kan butuh buruh banyak dong. Nah, itu nanti penyerapan tenaga kerja. Ada skema-skema itulah, skema-skema itu. Nah, ada beberapa ini misalkan di beberapa negara itu menerapkan begini. Menerapkan gini. Kalau kita ke negara A, itu tiketnya murah itu. Kan gitu. Tiketnya murah. Supaya apa? Menarik para warga negara lainnya untuk berbondong-bondong ke negara tersebut karena tiketnya murah. Loh, kenapa bisa tiketnya murah? Karena pajaknya rendah atau bahkan sama sekali pajak tiket, pajak pesawat terbangnya itu memang ditiadakan. Jadi semakin banyak orang yang beli tiket karena murah itu, akhirnya ke negara tersebut.
Dan negara tersebut itu kan perekonomiannya di jalan tuh ada yang beli A, beli B, nginep hotel, pariwisata dan sebagainya. Jadi menarik uang negara lain ke negara dirinya. Begitu gitulah. Atau apa namanya misalnya ke Bali misalkan. Ke Bali tiketnya pasti murah tapi pasca dari Bali ke sini mahal misalkan. Dari Jakarta ke Bali itu murah. Tapi Bali ke Jakarta itu mahal. Kenapa? Supaya menarik wisatawan orang-orang Jakarta yang berduit-duit itu, kan Jakarta terkenal buhir kan, itu ke Bali supaya membelanjakan uangnya di Bali. Jadi supaya perekonomian di Bali itu bagus, gitu-gitulah. Nah itu fungsi regulasinya di situ, fungsi regulasinya. Jadi bisa bisa mengatur perekonomian aslinya soal fungsi pajak ini. Ketiga, fungsi distribusi. Pajak itu membantu dalam pemerataan pendapatan dengan pendistribusian kembali kesejahteraan kepada masyarakat. Gitu loh. Jadi, misalkan apa namanya eh, Jakarta sumbangan pajaknya katakanlah itu 700 juta atau lebih lah. Nah, itu bisa disubsidikan ke daerah lain gitu. Itu yang fungsi distribusi seperti itu. Cuma ada pemerataan lah. Ya memang kan kasihan juga kan ada daerah yang pajaknya sedikit juga, pendapatan pajaknya juga sedikit, pendapatannya sedikit, apa apa namanya pendapatan asli daerahnya sedikit, maka bisa dibantu dengan daerah-daerah yang pendapatannya banyak dari pajak. Bisa didistribusikan itu loh, pemerataan. Terakhir, fungsi stabilisasi. Pajak berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Caranya bagaimana? Kemarin kita lihat nih ada yang terkait dengan apa namanya tax amnesty dan lain sebagainya itu hal-hal apa namanya cara yang untuk menstabilkan perekonomian sebuah negara. Terus kemarin ada lagi isu PPN 12% dan sebagainya itu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan lain sebagainya begitulah. Nanti kalau kita sudah offline, kita akan rumuskan satu persatu. Kita akan coba sisir satu persatu apa dengan kasusistik yang ada dan lain sebagainya ya supaya lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.